Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 Etika Psikologi dari kelas 04 Universitas Katolik Sugio Pranto akan menjelaskan hasil kerja kami tentang pasal 13 sampai 17 dalam Kode Etik Psikologi. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aprilia Graciela dengan NIM 20 S10287. Saya sendiri Mikael Bima 20 S10289. Lalu yang ketiga ada Leonardo Kesatria dengan NIM 20 S10290. Dan yang terakhir ada Alma Agatha dengan NIM 20 S10291. Silakan menikmati. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pasal 13 mengenai sikap profesional seorang psikolog. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologi baik bersifat perorangan, kelompok, lembaga ataupun institusi, mereka memiliki kewenangan serta kewajiban yang harus diikuti oleh seluruh psikolog. Yang pertama adalah mengutamakan dasar-dasar profesional. Yang kedua, memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkan. Yang ketiga adalah melindungi pemakai layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya. Dan yang keempat, mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut. Dan yang kelima, dalam pemakaian layanan psikologi, bila klien memiliki dampak negatif yang tidak dapat dihindarkan, maka pemakai layanan psikologi harus diberitahu oleh psikolognya. Berikut adalah contoh kasus seorang psikolog yang bersikap tidak profesional. Seorang psikolog yang menerima klien yang hanya sesuai dengan ras ataupun agama seorang psikolog tersebut, itu merupakan tindakan yang tidak profesional, sehingga bisa dikatakan seorang psikolog membeda-bedakan klien yang hendak dipilihnya sesuai dengan agama dan ras psikolog tersebut. Pasal 14 pelecehan. 1. Pelecehan seksual psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam penerapan keilmuannya tidak terlibat dalam pelecehan seksual. Tercakup dalam pengertian ini adalah permintaan hubungan seks, cumbuan fisik, perilaku verbal atau nonverbal yang bersifat seksual yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan atau peran sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Pelecehan seksual dapat terdiri dari satu perilaku yang intens atau parah, atau perilaku yang berulang, bertahan atau sangat meresap, serta menimbulkan trauma. Perilaku yang dimaksud dalam pengertian ini adalah tindakan atau perbuatan yang dianggap tidak dikehendaki, tidak sopan, dapat menimbulkan sakit hati, atau dapat menimbulkan suasana tidak nyaman, rasa takut, mengandung permusuhan, yang dalam hal ini psikolog dan atau ilmu psikologi mengetahui atau diberitahu mengenai hal tersebut, atau bersikap keras atau cenderung menjadi kejam atau menghina terhadap seseorang dalam konteks tersebut. Sepatutnya menghindari hal-hal yang secara nalar merugikan atau patut diduga dan merugikan pengguna layanan psikologi atau pihak lain. 2. Pelecehan lain psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak diperkenankan secara sadar terlibat dalam perilaku yang melecehkan atau meremehkan individu yang berinteraksi dengan mereka dalam pekerjaan mereka, baik atas dasar usia, gender, ras, suku bangsa, agama, orientasi seksual, kecacatan, bahasa atau status sosial ekonomi. Contoh kasusnya adalah ketika klien sedang berkonsultasi dengan seorang psikolog, tetapi psikolog tersebut menunjukkan sikap melakukan pelecehan dengan melihat bagian tubuh klien yang tidak seharusnya. Kejadian itu kembali terulang, bahkan psikolog tersebut berusaha meraba tanpa seizin klien. Bisa juga psikolog tersebut berkonsultasi melalui smartphone dengan klien. Lalu psikolog itu mengirimkan gambar atau hal yang berbau pornografi. Maka perilaku tersebut termasuk dalam pelecehan yang seharusnya dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan oleh psikolog maupun ilmuwan psikologi. Kemudian pasal 15 yaitu tentang penghindaran dampak buruk. Pasal 15 ini berisi tentang psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menghindari munculnya dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi
serta pihak-pihak lain yang terkait dengan kerja mereka, serta meminimalkan dampak buruk untuk hal-hal yang tak terhindarkan tetapi dapat diantisipasi sebelumnya. Dalam hal seperti ini, maka pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terlibat harus mendapat informasi tentang kemungkinan-kemungkinan tersebut. Kemudian, contoh kasus dari pasal ini yaitu seorang ibu membawa anaknya yang masih duduk di bangku dasar kelas 2 ke psikolog RB di Biro Psikologi ABC. Sang ibu meminta psikolog RB agar anaknya diperiksa apakah anaknya termasuk anak autisme atau tidak. Sang ibu khawatir bahwa anaknya menderita kelainan autisme karena sang ibu melihat tingkah laku anaknya berbeda dengan tingkah laku anak-anak seumurnya. Kemudian, psikolog RB melakukan tes terhadap anak tersebut, dan hasilnya sudah diberikan kepada sang ibu, tetapi sang ibu tidak memahami istilah-istilah dalam ilmu psikologi. Ibu tersebut meminta hasil ulang tes dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Setelah dilakukan hasil tes ulang, ternyata anak tersebut didiagnosa oleh psikolog RB mengalami autisme. Anak tersebut akhirnya diterapi. Setelah beberapa bulan, tidak ada perkembangan dari hasil proses terapi. Ibu tersebut akhirnya membawa anaknya ke biro psikologi di kota X. Ternyata anak tersebut tidak mengalami autisme, melainkan slow learn. Padahal anak tersebut sudah mengonsumsi obat-obatan bagi anak penyandang autis. Setelah diselidiki, ternyata Biro Psikologi ABC tersebut tidak memiliki izin praktek dan yang menangani anak tersebut bukan psikolog, hanya saja sarjana psikologi strata 1. Pasal 16. Hubungan majemuk. Hubungan majemuk terjadi apabila a. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi sedang dalam peran profesionalnya dengan seseorang dan dalam waktu yang bersamaan menjalankan peran lain dengan orang yang sama, atau b. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam waktu yang bersamaan memiliki hubungan dengan seseorang yang secara dekat berhubungan dengan orang yang memiliki hubungan profesional dengan psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut. Ayat 2. Psikolog dan atau ilmuwan psikologis dapat mungkin menghindar dari hubungan majemuk apabila hubungan majemuk tersebut dipertimbangkan dapat merusak objektivitas, kompetensi atau efektivitas dalam menjalankan fungsinya sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi, atau apabila berisiko terhadap eksploitasi atau kerugian pada orang atau pihak lain dalam hubungan profesional tersebut. Apabila ada hubungan majemuk yang diperkirakan akan merugikan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan langkah-langkah yang masuk akal untuk mengatasi hal tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik orang yang terkait dan kepatuhan yang maksimal terhadap kode etik. Ayat 4. Apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi dituntut oleh hukum, kebijakan institusi, atau kondisi-kondisi luar biasa untuk melakukan lebih dari satu peran, sejak awal mereka harus memperjelas peran yang dapat diharapkan dan rentang kerahasiaannya bagi diri sendiri maupun pihak-pihak lain yang terkait. Contoh kasus dari pasal 16. Pada suatu kasus, seorang psikolog yang juga merupakan seorang ibu mendapat dua situasi yang tidak mengenakan. Pada situasi pertama, sang psikolog dihadapkan pada tugasnya sebagai seorang psikolog dengan membantu dan melakukan terapi pada para kliennya. Akan tapi di lain sisi, ia juga merupakan seorang ibu, di mana sang anak dari psikolog tersebut sedang sakit dan membutuhkan perhatian yang lebih dari sang ibu. Jadi psikolog tersebut harus membuat suatu keputusan dari dua situasi tersebut. Sekian, terima kasih. Pada pasal 17 tentang konflik kepentingan yang berisi psikolog dan atau ilmuwan psikologi menghindar dan melakukan peran profesional apabila kepentingan pribadi, ilmiah, profesional, hukum, finansial, kepentingan atau hubungan lain diperkirakan akan merusak objektivitas, kompetisi, dan efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi atau berdampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dengan pengguna layanan psikologi tersebut.
Kemudian, contoh kasus dari pasal 17 ini, yaitu ada seorang ilmuwan yang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mengintimidasi dan melakukan fabrikasi data terhadap temuan para peneliti-peneliti muda. Tindakan yang dilakukan ilmuwan tersebut melanggar etika mengenai konflik kepentingan, di mana ilmuwan tersebut menghindar dari peran profesionalnya apabila dipengaruhi kepentingan pribadinya. Jika dilihat lebih lanjut, alasan ilmuwan tersebut mengintimidasi peneliti-peneliti muda dan melakukan fabrikasi data karena merasakan adanya tekanan dan dalam persaingan karir. Konflik kepentingan pribadi tersebut pada akhirnya berakibat buruk bagi pihak-pihak terkait. Presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan jika teman-teman memiliki pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada kami. Sekian dan terima kasih.